Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini untuk hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022, pekan biasa ke-6 tahun C. Mari kita berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kini kami merenungkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Semoga kelak kami Engkau perkenankan untuk memandang wajah-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita sore malam hari ini dan perayaan Ekaristi kita besok dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sesudah Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias dan sesudah Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai penderitaan yang akan dialaminya dan juga syarat-syarat untuk mengikutinya, Yesus mengajak dan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang dimaksudkan di sini adalah bukan Gunung Hermon yang lebih dekat dengan kota Kaisarea Filipi, bukan juga Gunung Sinai atau Gunung Horeb
yang dalam kitab suci Perjanjian Lama disebut sebagai gunung Tuhan, karena menjadi tempat Musa berjumpa dengan Allah. Keluaran bab 3 ayat 1 sampai dengan 22, dan tempat Musa menerima 10 perintah Allah. Keluaran bab 19 sampai dengan bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Juga bukan tempat Allah menyatakan diri, dan juga sebagai tempat Allah menyatakan diri kepada Elia. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 1 sampai dengan 18. Tetapi gunung yang dimaksud adalah Gunung Tabor. Memang ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tidak menyebutkan nama gunung yang tinggi itu. Tetapi sejak abad ketiga, Gunung Tabor ini diyakini sebagai tempat di mana Yesus berubah rupanya di hadapan ketiga muridnya, dan disebut juga sebagai Gunung Tuhan. Di puncak gunung ini didirikan 3 kapela yang dipersembahkan kepada Yesus, Musa, dan Elia. Dan pada waktu perang salib, ketiga kapel ini kemudian disatukan menjadi sebuah gereja atau basilika yang disebut Basilika Perubahan Wajah Yesus atau Transfigurasi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, ada beberapa poin penting dari perikop Markus bab 9 ayat 2 sampai 13 ini. Yang pertama, Yesus berubah rupa di depan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Yesus memperlihatkan kepada ketiganya bahwa Yesus adalah putra Allah, tetapi akan mati di kayu salib, dan mereka akan melihat lagi Yesus dalam tubuhnya yang mulia, seperti yang sekarang mereka lihat ini pada akhir zaman. Yang kedua, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Para penafsir mengatakan bahwa Yesus berbicara dengan Musa dan Elia karena keduanya mewakili hukum yang lama, yaitu hukum Taurat, yaitu Nabi Musa, dan hukum para nabi, yaitu Nabi Elia. Dan Yesus sendiri pembawa hukum baru, yaitu hukum cinta kasih. Yesus datang ke dunia ini sebagai putra Allah, dan ia datang bukan untuk melenyapkan atau menghapus hukum lama, yaitu hukum Taurat dan hukum para nabi, melainkan untuk menggenapi dan menyempurnakannya. Yang ketiga, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Para penafsir kitab suci ada yang mengatakan bahwa Petrus berkata seperti itu karena Petrus mau menahan Yesus untuk tidak datang ke Yerusalem dan tidak menghendaki supaya Yesus menghadapi jalan salib menuju kematiannya di puncak Golgota. Tetapi Yesus kemudian mengajak mereka turun kembali dari puncak gunung, sebab Yesus harus menghadapi jalan salibnya. Sebab untuk itulah Yesus diutus dan datang ke dunia ini. Yang keempat, ada suara yang keluar dari balik awan, yaitu suara Allah Bapa sendiri. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Salah satu hal yang harus didengarkan dan bahkan disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, juga rasul-rasul lain, adalah jalan penderitaan yang akan segera dijalani Yesus menuju Bukit Golgota untuk disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Dan selanjutnya, seperti yang kita dengar dalam perikop Injil tadi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, saya tidak bermaksud untuk menjelaskan tentang perikop ini secara sedikit agak lengkap berdasarkan beberapa buku yang saya baca, dan juga terlepas dari maksud utama dari perikop tentang Yesus dimuliakan di atas gunung atau berubah rupa di atas gunung ini. Saya hanya mau mengajak kita
untuk merenungkan suara Allah Bapa yang keluar dari balik awan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Anak yang Allah kasihi yang dimaksudkan di sini sudah jelas, yaitu Yesus sendiri. Allah meminta kepada murid-muridnya secara khusus Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga kita yang telah mengimaninya. Supaya apa? Supaya kita mendengarkan Yesus. Tetapi apa yang harus kita dengar? Yang harus kita dengar adalah ajaran-ajaran Yesus, yaitu hukum-hukumnya. Dan hukum yang terbesar dan terutama yang diajarkan Yesus adalah hukum cinta kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih. Dua hal yang harus kita dengar dan laksanakan sebelum melaksanakan perintah-perintah Yesus yang lain adalah seruan Yesus pada waktu Yesus serukan ketika pertama kali tampil di depan umum, yaitu yang pertama percaya kepada Injil dan yang kedua bertobat. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita harus mendengarkan dan melaksanakan apa yang Yesus perintahkan, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tetapi kita menyadari diri kita sebagai makhluk yang lemah dan rapuh. Kita sering melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa, sehingga kita harus merenungkan hidup kita secara terus-menerus, supaya kalau ada dosa dan salah, baik kepada sesama, keluarga, maupun kepada Allah, kita segera menyesal dan mohon ampun. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, melalui Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Allah minta kepada kita supaya kita mendengarkan Yesus, mendengarkan sabdanya, mendengarkan perintah-perintahnya, dan melaksanakannya dalam keseharian hidup kita. Mari datang pada Yesus dan berserah diri padanya. Mari memiliki hati yang taat dan setia kepada Allah. Semoga kelak pada akhir zaman kita pun diperkenankan Yesus untuk melihat wajahnya di dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup dan perjuangan kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasihi dan mengasihi kita di mana saja berada, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.